Tumbal Darah ini film horor yang unsurnya lengkap banget. Ada horornya, ada dramanya, ada komedinya. Jadi nonton film horor tapi bisa menemukan genre-genre lain di dalamnya. Jadi benar-benar lengkap banget. Oh ya. Aku nutupin nggak? Enggak. So tinggi ya? Ini salah tadi. Bentar. Boleh geser dikit kakak Pril? Kejedot ya? Pertanyaannya tentang filmnya ya. Terima kasih. Oke, Mbak Pril mungkin dan kawan-kawan seperti apa melihat antusias pada nonton hari ini seperti apa? Seneng banget pastinya penuh, dan ini kan juga belum tayang ya, tayangnya 23 Oktober, tapi mereka udah semangat nonton, suka juga sama filmnya. Kita juga memantau review-review yang ada di sosial media buat mereka yang udah beli tiket duluan ya Pak, dan responnya benar-benar positif banget gitu. Tapi punya target nggak sih kalau ada film tuh punya target ini harus tembus berapa juta ya? Atau gimana Nah sih ini kalau kalian sutradaranya nih. Sebanyak-banyaknya tentunya yang bisa kemudian menonton filmnya pasti kami apresiasi sebaik mungkin. Tapi segala sesuatu kami sudah berusaha yang terbaik. Sekarang selain kami melanjutkan usaha, juga tentunya restu dari yang di atas. Seberapa optimis sih bisa bersaing dengan film-film horor yang sekarang ini lagi banyak tayang banget juga ya ya? film horor. Mencoba untuk kemudian tampil, karena kan sekarang juga ada pembeda, ceritanya tentang karakter utama dari Indonesia Timur. Semoga pembeda-pembeda yang kemudian ada, dan banyak yang bilang bahwa nonton Tumbal Darah bukan hanya seram, tapi ada ngilunya bahkan terharu, bisa membuat filmnya jadi semakin menarik. Amin. Kontribusi kami ini dari sebagai produser di apa mungkin Apanya concernnya? Kontribusi. Oh, sebagai- kontribusi. Oh, yang pasti aku bersama teman-teman semua, karena film adalah kerja kolektif, kita sama-sama mengupayakan apapun itu untuk bikin film ini banyak yang nonton, terus mendapatkan review-review yang positif dari banyak orang, dan bagaimana film ini bisa ada di hatinya penonton-penonton dan masyarakat Indonesia yang bakalan ke bioskop nonton film ini gitu. Ini lokasi pertama yang didatangin atau akan terus roadshow kemana-mana nih untuk Kita roadshow sudah beberapa tempat ya, Makassar, di Blok M Square kemarin ini, hari ini di Blok M Plaza, dan besok kita akan jalan lagi ke beberapa titik tentunya. Cinema visit selama dia bermain pasti akan kita lakukan. berarti gencar terus keliling gitu ya? Ya, April akan ikut terus atau gimana mungkin? Insya Allah akan ikut-ikut terus. Tapi ngeliat suka dakdikduk kan sih kalian sering banget nih nonton apa main film apa segala macam. Karena kalau lagi kayak gini suka dakdikduk ya, aduh berapa ya penontonnya, aduh penonton suka nggak ya kayak gitunya nggak sih Kak? Kamu dakdikduk nggak? Dakdikduk ser sih sebenarnya. Tapi ya, bagi aku selain penontonnya harus banyak, ya penting pesannya tersampaikan sih. Karena Pak Charles di sini banyak banget pesan moral yang semua pengen bangun di sini dan semua pengen aware di sini. Jadi lebih kepada pesan sih, semoga tersampaikan. Kalau dari aku. Ada pengalaman mistis nggak sih pada saat syuting? Pengalaman mistis, puji Tuhan kita nggak ada pengalaman mistis karena bapak-bapak ini sangat punya jokes bapak-bapak yang sangat banyak. Jadi selesai syuting atau selesai cut itu pasti diimbangi dengan jokes-jokes bapak-bapak yang menurut aku harus mencerna itu 20 kali 24 jam untuk tahu oh ternyata ini jokes ya gitu. Jadi hilang mistisnya. Ya semuanya buat netralisir sih ya Pak ya. ya. Gitu. Mungkin terakhir kenapa orang-orang harus nonton film Tumbal Darah ini? Satu persatu boleh? Duluan. Karena Tumbal Darah menyajikan horor yang beda, pokoknya ada rasa seru, haru, ngilu. Jangan lupa nonton Tumbal Darah di bioskop 23 Oktober. Diambil semua Pak Parah. Iya, langsung ngeblank nih, ngeblank nih. Lagi. Ingin nonton film horor dengan latar belakang Indonesia Timur? Tumbal Darah. Nah, Kalau sampai pihak Magma Entertainment, lalu Wahana Kreator dengan Salman Aristo, dan Cinemaku Pictures dengan Prilly Latukonsina bergabung membuat sebuah film horor, pasti akan jadi film horor yang beda. Sebeda apa? Saksikan di bioskop. kayaknya udah perfect tuh yang kedua. Ini udah perfect nih. Statement yang luar biasa. Kita beban nih. Kita apa nih Kak? Kita mikir dulu ya. Kalau dari aku, Tumbal Darah ini film horor yang
unsurnya lengkap banget. Ada horornya, ada dramanya, ada komedinya. Jadi nonton film horor tapi bisa menemukan genre-genre lain di dalamnya. Jadi benar-benar lengkap banget. Kalau Terakhir PR nih buat teman-teman di Indonesia Timur mungkin. Iya, khusus buat teman-teman Indonesia Timur karena banyak banget bahasa Kupang yang bakal kalian lihat. Ternyata ada ya gitu di film Tumbal Darah. Kalian apalagi Indonesia Timur wajib nonton. Terus juga Pakai bahasa Kupang. oh Oke. Buat Indonesia Timur, besok jangan lupa nonton karena ada beta yang betul-betul dari Indonesia Timur, yang berangkat betul-betul dari Indonesia Timur diberangkatkan di sini. Jadi besok harus dukung beta Bungkarya di sini. Apalagi ya? Ini horor yang beda. Terus menurut beta ini horor yang bukan hanya menunjukkan entitas, tapi menunjukkan kalau ketempung kehidupan ini sebenarnya horor. Horor banget, benar, horor banget. bukan hantu horornya Bukan tapi hanya kehidupan entitas, kita tapi juga kehidupan keton horor. Oke, sebelumnya selamat ulang tahun kemarin. Oh iya, makasih. Makna ulang tahun ke-29 ya? Apa sih buat kamu? Era terakhir, tahun terakhir di era 20-an. Karena tahun depan udah kepala 3. Jadi aku ingin memanfaatkan tahun ini sebaik-baiknya, harus semakin bahagia, harus bisa lebih memikirkan diri sendiri, harus bisa balance antara kerjaan sama hidup juga gitu ya. Pengen lebih bahagia aja sih, lebih melakukan banyak hal yang disenengin gitu, bukan cuma kerja doang. ada goals lagi nggak sih Kak Prilly? Mungkin kayaknya semua udah dicapai gitu ya sama seorang Prilly Latuconsina. Ada lagi nggak sih yang dicapai? Goalsnya tuh lebih ke pencapaian ketenangan diri ya. Sebenarnya nggak tenang. Enggak, karena kan aku itu 20-an aku itu dari umur 20 sampai 29 bener-bener kerja nonstop kan, dari sinetron pindah ke film, terus film bikin PH sendiri di belakang layar. Kayaknya tuh era 20-an itu fokus ke membangun karir gitu. Tapi banyak hal-hal yang dilupakan, kayak misalnya waktu main, menjalankan hobi, waktu ngumpul sama teman-teman. Aku bahkan ulang tahun itu baru di 3 tahun terakhir punya waktu buat diri sendiri, libur sehari, biasanya di lokasi syuting kan. Jadi goalsnya sih pengen lebih balance, pengen lebih punya waktu untuk diri sendiri gitu, karena ya hidup gak harus kerja-kerja aja isinya gitu. Jadi lebih ke mempertahankan apa yang sudah dicapai aja. Liburan lagi kapan kan kemarin dapat tiket untuk liburan kapan tuh udah space-nya nanti disiapin? Kebetulan aku ada syuting film nih di pertengahan Oktober ini. Omara juga ada syuting series dan di luar kota, dan dia syutingnya bahkan sampai Februari. Cuma katanya dia ada libur Natal dan Tahun Baru dari produksinya. Jadi mungkin kita akan mencari waktu di Desember ke Januari itu untuk beberapa hari aja, sebentar aja liburan, memakai tiket kado itu. Dapat kado apa sih dari Omara kemarin ulang tahun? Ini salah satunya dipakai ya Kak? Dipakai ini, akhirnya dipakai. Iya, ini yang jam vintage-nya. Pertama jam vintage, terus yang kedua tiket liburan. Yang ketiga tiket liburan tapi sahabat-sahabatku dibayarin. Jadi ada 2 kali liburan tuh, aku sama dia dan aku sama sahabat-sahabatku semuanya dibayarin tiketnya. Yang keempat itu belum aku pecahkan karena dia ngasih suratnya itu ada code-nya, ada cryptic code yang dimana itu clue kadonya apa, dan aku belum sempat membaca surat yang panjang itu dan memecahkan kodenya. Baca sih udah, tapi kan ada kodenya ya di dalamnya. Jadi aku kayak yang mana sih kodenya, bingung gitu. Jadi belum dikasih sama dia. Yang kelima jam lagi, jadi aku dapat jam 2 karena itu 2 jam yang aku pengen banget. Cuma pas aku beli sold out, ternyata yang beli dia. Jadi kayak itu ternyata dia udah nyiapinnya lama. Jadi dia beli 2 jam ya? Dia beli 2. Terniat ya Kak, maksudnya merasa diratuin nggak sih Kak Prilly? Banyak pengen banget jadi kayak Prilly Latuconsina gitu, gimana? Iya sih. Ya kayak aku juga jujur baru pertama kali juga ngerasain yang namanya princess treatment ya. Selama ini kan nggak pernah kayak gitu. Ya akhirnya merasakan di penghujung 20-an ini memang lebih baik menunggu daripada kita buru-buru sama yang tidak tepat gitu. Di usia yang ke-29 tahun ini ada target nikah di usia 30 nggak sih? Pas di 30 gitu, di angka cantik. Waduh, angka cantik gitu ya? Nggak ada target yang spesifik sih.
Cuma ya kapanpun aja sih, yang penting bisa ngejalaninnya tanpa beban, tanpa tekanan gitu. Kenapa tadi Mas? Artinya Omar kan dia ngasih kalian kamu mau. Artinya dia orangnya pengertian dan tahu apa yang kamu mau. Oh, dia itu selalu mendengarkan. Walaupun aku kadang lupa kapan aku ngomong gitu. Kayak ternyata di saat aku ngomong, ih bagus banget jamnya, mana coba lihat. Nah itu ternyata dia udah tandain, ternyata dia yang beli. Terus aku kayak, ya sold out, kok cepet banget ya sold out, ternyata dia yang beli gitu. Terus misalnya aku kayak ngomong, aku pengen banget deh liburan sama sahabat aku lagi, kangen waktu zaman-zaman masih pada belum nikah. Kan sahabat-sahabatku udah nikah gitu kan. Malah dia akhirnya mendengarkan itu, dia beliin tiket aku sama sahabatku, bahkan beliin untuk keluarga sahabatku juga. Karena sahabatku udah ibu beranak 1, anaknya harus ikut gitu. Terus misalnya aku ngomong kayak, aku pengen banget deh liburan ke sini, tapi kita aja. Ternyata didengerin juga, jadi itu kado selanjutnya gitu kan. Atau mungkin tuh kado selanjutnya itu adalah dilamar ya sih? Kayaknya enggak kalau itu. Sedikit soal ini dong yang kemarin dapat. Taruh enggak? Lu dilamar dia nggak sih ya? Pengen nggak sih mungkin ya siapa tahu gitu ya? Enggak, kayaknya enggak. Karena kodenya nggak ada mengarah ke cincin ya. Jadi kayaknya enggak deh, emang belum. Hah, ada deh. Ditunggu aja. Soal penipuan mungkin bisa jadi pelajaran buat yang lain gitu. Oke, yang soal penipuan ini aku sekalian info ya. Pokoknya siapapun yang di WhatsApp sama orang yang mengaku-ngaku Omara, apalagi chattingannya aneh banget, jangan dipercaya. Karena aku juga kaget kok itu orang bisa tahu nomor aku. Cuma statusnya saat ini udah dilacak sama pihak yang berwajib. Aku udah tahu titik orang itu di mana, jadi tinggal aku mau atau tidak aja sebenarnya bawa ini ke hukum gitu. Aku lagi mikir apakah harus atau tidak, cuma rumahnya di mana dan dia siapa itu udah tahu sih, udah dikasih info juga. Semerugikan apa sih Kak? Mungkin sudah ya ada korban lain nggak ada yang Oke, semerugikan dia udah WhatsApp temen aku dan pura-pura jadi Omara, terus ngerayu-rayu temen aku dan chattingnya mengarah ke yang porno gitu ya. Jadi menurut aku itu mencemarkan nama baik juga. Ada membuka perdamaian nggak sih kalau misalnya seandainya dia minta maaf atau gimana? Tergantung mood ya. Tidak ada yang transfer atau materi? Enggak, dia justru nggak transfer tapi chatnya porno. Jadi dia melecehkan seksual aja. Porno. Baca aja di story, beneran porno. Nggak minta uang. WhatsAppnya terus-terusan gitu. Bahkan aku kan play along. Maksudnya aku play along, aku play along banget, nggak yang bilang penipu lo, nggak, aku play along. Terus dia malah yang kayak jangan tidur dulu dong, gini-gini tuh langsung porno-porno gitu deh. kalau Mara sendiri tanggapannya gimana kalau Mara sendiri? Marah banget sih. Kalau Mara ada tindakan kalau Mara. Sorry Kak, ini maaf ya.